Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah, di mana oleh Allah kepada kita semua masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan senantiasa Ramadan kali ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama pula kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan juga keluarga beliau. Sahabat berlian yang berbahagia. Alhamdulillah, Ramadan kita pada kali ini kita angkat tema terkait dengan pernikahan siri dan juga realitas sosial. Sahabat berlian, nikah siri hari ini sering kita dengar di beberapa media sosial terkait dengan pernikahan siri yang marak masih terjadi di kalangan masyarakat kita. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan nikah siri ini? Nikah siri secara sejarah kita mengkaji, melihat dulu disebut nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak tercukupinya rukun ataupun syarat pernikahan. Nah, dalam konteks kita hari ini, yang dinamakan dengan nikah siri adalah nikah yang tidak tercatat pada kantor urusan agama. Nikah yang dilakukan secara tersembunyi dan tidak mencatatkan diri pada kantor urusan agama. Nah, sahabat berlian yang berbahagia, nikah siri ini jangan dilakukan. Nikah siri stop. Kenapa demikian? Karena faktor pernikahan siri ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya masalah dengan pernikahannya. Di antaranya, nikah siri biasanya dilakukan tidak tercukupinya rukun dan syarat. Atau nikah siri biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya masalah dengan pernikahannya. Ataupun pernikahan siri dilakukan apabila tidak mampu memenuhi syarat administrasi yang ditentukan oleh negara. Sahabat berlian yang berbahagia, nikah siri tidak bisa mendapatkan kepastian hukum dari negara. Walaupun secara agama terpenuhi rukun dan syarat ataupun sah, namun kepastian hukum tidak bisa didapatkan oleh pelaku nikah siri. Maka oleh karenanya, pernikahan siri harus dihentikan. Pernikahan siri jangan dilakukan karena faktor yang menyebabkannya bisa berbagai macam dan akibat pernikahan siri tidak bisa mendapatkan kepastian hukum kepada pelaku nikah siri. Sahabat berlian yang berbahagia, kemudian juga nikah siri di samping karena faktornya orang yang tidak cukup umur misalnya, tentunya negara sudah menentukan usia seorang yang bisa mencatatkan pernikahan adalah 19 tahun. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan nomor 1 tahun 1974, bahwa seorang yang dilakukan pencatatan nikah itu sudah memasuki usia 19 tahun. Nah, apabila ini tidak terpenuhi, maka ada solusinya. Negara tidak membatasi pada hal demikian namun tidak memberikan solusi. Negara mengarahkan solusinya adalah apabila ada pasangan yang mau menikah di bawah 19 tahun, maka mereka memperoleh izin terlebih dahulu dari pengadilan agama atau mahkamah syariah. Tentunya ini adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui kenapa dilakukan pernikahan sedangkan usianya masih 19 di bawah.
Ini juga upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepada keluarga atau memberikan kepastian hukum nantinya saat mereka sudah berkeluarga, kemudian juga memeriksa kesehatan reproduksi kepada para pasangan yang akan menikah. Kemudian juga yang paling disayangkan apabila nikah siri ini terjadi, faktor atau akibat yang dilakukannya itu adalah yang pertama, kepastian hukum kepada pelaku nikah siri. Biasanya yang banyak menjadi korban dari pernikahan siri ini adalah anak-anak dan perempuan. Anak-anak hasil pernikahan siri tidak bisa dilakukan pencatatan untuk memperoleh akte kelahiran. Jadi banyak di kalangan masyarakat hari ini yang melakukan praktek nikah siri, manakala anaknya sudah mau masuk sekolah, tidak bisa mendaftarkan ke sekolah karena salah satu syarat untuk masuk sekolah adalah harus adanya akte kelahiran. Nah, nikah siri tidak bisa memperoleh akte kelahiran. Kemudian di samping itu, akibat nikah siri adalah hak perempuan biasanya terabaikan. Hak perempuan apabila terjadi perceraian, tidak bisa menuntut nafkah iddah, tidak bisa menuntut nafkah-nafkah lainnya kepada suami karena tidak ada dokumen sah secara negara yang diakui. Kemudian juga di antaranya, akibat dari pernikahan siri ini adalah apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan, tidak bisa memperoleh hak warisan secara pasti. Tidak bisa kemana kita akan mengadu, kemana kita akan menggugat kita memperoleh hak warisan daripada pasangan kita. Sedangkan apabila ini terjadi pernikahan siri, tidak ada dokumen yang diakui secara resmi oleh negara. Nikah siri dikasih selembar kertas, mau kita bawa kertas itu, negara tidak akan mengubrisnya karena itu adalah produk ilegal daripada pelaku oknum-oknum tertentu yang memfasilitasi terjadinya pernikahan siri. Maka oleh karenanya negara hadir untuk menjamin tidak hanya pernikahan sah secara agama, namun bagaimana harus mendapatkan pengakuan dari negara sehingga kehidupan kita bermuamalah dalam keseharian, kehidupan kita bernegara, kita tertib, kehidupan kita dalam keseharian, kita memperoleh jaminan kepastian hukum dari agama dan juga kepastian hukum dari negara. Mudah-mudahan kita semua hari ini sadar bahwa pernikahan siri tidak dilakukan, jangan dilakukan, tinggalkan. Mari kita mencatatkan pernikahan di kantor urusan agama. Apapun masalah terkait dengan pernikahan, konsultasilah ke kantor urusan agama, semuanya ada solusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.